Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khair wan nasihata lil muslimin. Amma ba'du. Pemirsa RCTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa? Kalau kita cermati baik-baik di dalam sebuah Al-Qur'an surah At-Tin, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma raddadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Firman Allah ini menjelaskan bahwa sungguh Allah telah menciptakan manusia sebaik-baiknya makhluk. Tetapi kemudian Allah akan membalikkan makhluk yang namanya manusia itu serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan kebajikan. Pertanyaannya, kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Manusia itu adalah lebih tinggi daripada hewan. Kenapa? Karena kita mempunyai akal dan manusia itu lebih rendah daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mempunyai hawa nafsu. Oleh karena itu, ibadah puasa sesungguhnya adalah ibadah yang menahan hawa nafsu. Oleh karena itu, pemirsa yang budiman, bagaimana ibadah puasa bukan sekedar pemenuhan kewajiban sebagai manusia yang memiliki jasmani, tetapi juga ibadah yang bisa memenuhi kebutuhan ruhani. Bicara kebutuhan ruhani, bicara berkaitan dengan tarbiyah rohani adalah terkait dengan akhlakul karimah. Akhlak jamak dari khalaqa, seakar kata, dan khalq dan khuluq. Kalau khalq itu sifatnya adalah ijbari, sementara khuluq sifatnya ikhtiyari. Khalq itu adalah ciptaan. Manusia tidak merasa bersalah, berdosa ketika memiliki keterbatasan fisik, karena itu adalah ciptaan Allah. Tetapi kalau kita bicara khuluq yang memiliki sifat ikhtiyari, sebuah pilihan bahwa orang yang berbuat baik pasti akan disukai, akan dicintai oleh Allah. Sementara orang-orang yang berbuat tidak baik, memiliki akhlak yang tidak baik, tentu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa RCTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang akhlak, tentu kita akan mengambil dari sebuah model para nabi-nabi Allah. Kita bisa mengambil sebuah kisah dari Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah sosok nabi yang tidak menyalahkan orang lain, tetapi lebih pada menyalahkan diri sendiri. Sehingga apa yang dibacakan oleh Nabi Adam adalah bacaan istighfar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita bisa mengambil kisahnya Nabi Ibrahim. Apa yang kita ambil dari Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah nabi yang memiliki dermawan, nabi yang memiliki segala kekayaannya diberikan kepada orang lain. Dalam konteks ini adalah bagaimana kita menghadapi situasi corona ini. Tentu orang yang tadinya bekerja tidak bekerja, orang yang tadinya punya gaji sekarang tidak punya gaji karena dituntut untuk tinggal di rumah, sehingga kita sama-sama lihat banyak orang yang tidak bisa makan. Oleh karena itu kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim, orang yang dermawan. Maka ini pesan untuk bagi orang-orang yang memiliki harta untuk bisa berbagi pada orang yang membutuhkan, khususnya karena dampak dari corona ini. Yang kedua, yang selanjutnya kita bisa mengambil inspirasi dari Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah nabi yang dia memiliki akhlak rela, ridho atas kenyataan yang ada.
Kita sama-sama tahu bagaimana persembahan Nabi Ismail ketika diperintahkan untuk disembelih sebagai simbol hari raya kurban itu. Nabi Ismail memberikan, karena itu adalah bentuk kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang diberikan akhlak Nabi Ismail pada kita itu adalah kita harus menjadi orang yang ridho terhadap sebuah realitas. Begitupun kita bisa mengambil dari Nabi Musa yang sederhana, Nabi Yakub yang sabar atas penderitaan, dan tentu Nabi Muhammad SAW yang dermawan, rendah hati, sabar, tawakal, dan penuh dengan ibadahnya. Oleh karena itu, bulan puasa ini dijadikan bulan muhasabah, bulan untuk meningkatkan pendidikan rohani, bulan untuk meningkatkan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita dengan melaksanakan ibadah puasa akan tercipta menjadi kepribadian yang Ramadhani, kepribadian yang lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh